Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Sebelumnya diawali membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Apa saja tujuan pembelajarannya? Diharapkan nanti kalian bisa mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa mengetahui alasan dibalik hijrah beliau. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak nanti bisa menuliskan ringkasan sederhana dan dampak atau hikmah dari hijrah itu terhadap perkembangan Islam. Baik, langsung saja sebelum ke materi penjelasannya, kita harus tahu dulu apa itu hijrah. Nah, hijrah itu apa sih? Hijrah itu adalah berpindah secara bahasa, karena berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berpindah. Secara istilah, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Seperti misalkan kalian kalau pindah sekolah ya, pindah sekolah dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Teman-teman kalian mungkin ada yang pindah dari sekolah satu ke sekolah lainnya, itu dinamakan hijrah. Ya. Nah, di sini kita akan membahas hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah atau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena yang pertama alasannya adalah bahwa dakwah Rasulullah itu di Mekah kurang berkembang karena banyak penolakan dan ancaman-ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa namanya Baitul Aqabah, serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad itu tinggal bersama mereka di kota Madinah. Kemudian selanjutnya yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah itu sudah turun kepada Nabi Muhammad. Dari 3 alasan inilah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian hikmahnya apa? Pak Amir di sini tidak membahas nanti perjalanannya beliau dari kota Mekah ke kota Madinah ya, tapi secara singkat saja karena nanti penjelasannya lebih panjang lagi, nanti dibuatkan di video berikutnya. Nah, hikmahnya apa? Dari perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam itu terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat timbang ketika beliau masih menetap di kota Mekah.
karena banyak ancaman-ancaman yang terus-menerus setiap hari, maka di situ ada ketidaknyamanan Nabi bersama para sahabatnya yang akhirnya harus memutuskan untuk hijrah. Kemudian setelah hijrah, di sana di kota Madinah itu terbentuk suatu masyarakat Muslim yang sangat solid, meskipun agamanya, terus sukunya di sana itu berbeda-beda, tapi masyarakat di sana itu sangat solid, yang kemudian kita sebut namanya masyarakat Madani. Kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah bersama para sahabatnya, di sana terbentuk pemerintahan Islam atau pusat pemerintahan Islam yang sangat solid. Yang akhirnya nanti setelah pesat, kemudian Nabi Muhammad bersama para sahabatnya kembali lagi ke kota Mekah. Demikian materi yang singkat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.